Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar pembelajaran tematik tema 3, subtema 3. Cintailah lingkungan kita. Dengan materi menjaga lingkungan, toga, melakukan wawancara, karya montase. Dan tentunya bersama Ustazah Kiki. Sebelum melakukan pembelajaran pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soleh-solehah mengagumi ciptaan Allah di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56-58. Hikmah yang dapat kita petik dari surah di atas adalah Allah memperhatikan kesejahteraan manusia di muka bumi. Misalnya diturunkannya hujan, ditumbuhkannya pepohonan, dan menghasilkan buah. Dengan semua ini diharapkan kita bersyukur atas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indonesia sangat indah teman, dengan berbagai keragaman jenis hewan dan tumbuhan yang luar biasa. Namun saat ini keberadaannya mulai berkurang. Ada beberapa jenis yang masih ada pun sudah mulai punah. Kegiatan manusia yang tidak bijaksana dalam memanfaatkan sumber daya alam hayati menjadi penyebabnya, seperti pembalakan liar, perburuan liar, alih fungsi lahan yang dijadikan permukiman, dan masih banyak lagi faktor-faktor penyebabnya. Lalu, apa usaha kita teman-teman untuk menyelamatkan dan melestarikan lingkungan kita? Nah, ini adalah sikap peduli untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Yang pertama, tidak berburu hewan liar dan tidak menebang pohon sembarangan. Selanjutnya, melakukan tebang pilih tanam. Nah, artinya kita harus menyesuaikan usia dan ukuran tanaman yang akan kita tebang. Selanjutnya, yaitu melakukan reboisasi pada lahan gundul. Nah, melakukan penangkaran hewan langka, kemudian menentukan tempat perlindungan seperti Suaka Marga Satwa, Cagar Alam, Taman Nasional, dan kebun binatang. Kemudian menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di bumi berjalan dengan baik. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dalam pemanfaatan hewan dan tumbuhan secara bijak. Selanjutnya yaitu ada pemanfaatan sumber daya alam. Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam. Beragam jenis hewan dan tumbuhan yang kaya akan manfaatnya. Salah satunya pemanfaatan sumber daya alam yang kita rasakan saat ini adalah tanaman toga. Ada banyak tanaman obat yang mengandung zat tertentu untuk mengobati beberapa penyakit. Apa saja itu? Tentunya pasti kita tidak asing lagi dengan tanaman-tanaman berikut ini. Yuk kita bahas satu persatu. Tanaman obat keluarga atau kita singkat dengan toga. Ada jahe. Jahe menghangatkan tubuh, meringankan tekanan darah. Kemudian ada kayu manis sebagai bumbu penyedap masakan, meringankan nyeri sendi dan perut kembung. Selanjutnya ada daun sirih, meredakan sakit gigi, mimisan, asma, radang tenggorokan, dan haid yang tidak teratur. Kemudian ada kunyit. Nah, kunyit ini berwarna kuning yang fungsinya menetralkan MAH, antibiotik pada luka, serta mencegah kanker loh. Nah, kemudian ada daun seledri. Di samping mengatasi penyakit diabetes, tekanan darah tinggi, alergi, dan mata kering, daun seledri juga biasanya untuk campuran makanan sop. Kemudian ada jeruk nipis. Jeruk nipis itu merupakan penyebab masakan ya. Namun dia juga dapat berfungsi sebagai mereda batuk, mengobati amandel, dan influenza. Selanjutnya ada kencur. Nah, kencur ini berfungsi untuk meredakan batuk, diare, dan mencegah kerusakan gigi. Ada sereh. Sereh meredakan demam, rematik, dan penyedap masakan. Dan yang terakhir adalah daun pepaya. Daun pepaya ini mengontrol tekanan darah, mengobati malaria, dan demam berdarah, serta nyeri haid. Ini ya teman-teman contoh beberapa tanaman obat keluarga. Nah, di sekitar rumah kalian pasti banyak lagi tanaman obat, bahkan ditanam di pekarangan rumah kalian ya. Nanti bisa dilihat-lihat dan belajar lebih banyak lagi.
Kita beralih ke karya seni montase. Montase adalah karya seni tempel yang dibuat dengan menggabungkan beberapa gambar menjadi gambar baru, ya. Jadi gambar-gambar yang sudah ada kita gunting, ya. Boleh dari majalah, koran, atau buku-buku bergambar. Nah, kita tempel di media yang baru menjadi gambar yang baru dari berbagai jenis gambar-gambar yang ada. Untuk selanjutnya, kita akan mempelajari perbedaan karya seni tempel. Ada apa saja sih? Yang pertama yang telah kita pelajari itu ada kolase, yaitu karya seni tempel yang menyatukan berbagai macam bahan, misalnya kain, biji-bijian, dedaunan kering, jenis bunga, dan membentuk suatu gambar. Nah, di situ bisa kita lihat ya teman-teman, itu adalah contoh kolase yang berasal dari dedaunan kering. Selanjutnya ada yang namanya montase. Montase adalah karya seni tempel yang dibuat dengan menggabungkan beberapa gambar menjadi gambar baru. Bahannya berasal dari gambar-gambar yang ada di majalah, koran, maupun buku bekas bergambar. Nah, kita gunting, kemudian kita bentuk gambar baru. Yang selanjutnya ada mozaik. Nah, mozaik ini juga karya seni tempel, namun dibuat dengan menempelkan kepingan-kepingan yang sejenis dan berukuran sama. Misalnya dari keramik, kepingan kaca, manik-manik. Nah, akan membentuk suatu gambar. Kemudian warna-warna yang dihasilkan oleh gambar itu merupakan warna-warna perpaduan dari bahan-bahan yang kita gunakan. Cantik bukan, teman-teman? Itulah perbedaannya. Nah, selanjutnya, untuk mengumpulkan suatu informasi, kita sudah mengetahui caranya, yaitu dengan melakukan wawancara. Wawancara merupakan kegiatan percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih memperoleh informasi. Di dalam wawancara ada yang namanya pewawancara, yaitu orang yang melakukan wawancara. Selanjutnya ada yang namanya narasumber. Nah, narasumber ini adalah orang yang memberikan informasi pada saat wawancara. Ketika kita melakukan wawancara, ada kata tanya yang dapat kita gunakan, yang biasa kita sebut dengan adik Simba. Ada apa saja? Ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian di dalam melakukan wawancara harus memperhatikan hal-hal penting sebelum melakukan, kemudian ketika melakukan, maupun sesudah melakukan wawancara. Seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah kita melakukan wawancara, pastinya dong ada yang namanya laporan hasil wawancara. Nah, laporan hasil wawancara ini ada urutan dan formatnya ya. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian maksud dan tujuan dilakukannya wawancara. Topik wawancara yang akan ditanyakan ini membahas tentang apa sih? Kemudian waktu dan tempat kegiatan wawancara dilaksanakan. Kemudian ada laporan hasil wawancara yang berisi tentang jawaban-jawaban dari narasumber. Nah, kemudian ada kesimpulan. Kesimpulan itu adalah apa saja informasi-informasi yang kita peroleh dalam melakukan wawancara. Nah, itulah pembelajaran yang dapat Ustazah sampaikan pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.